Dua kali Intel Densus 88 ketahuan saat menguntit, lalu digelandang TNI. Dan ternyata, penguntitan terhadap Ferry bukanlah yang pertama. Setahun sebelumnya, skenario serupa juga menimpa Jaksa Agung Muda Pitsus, Febri Adriansyah. Polanya mirip, bahkan pelakunya sama, Densus 88. Tepatnya pada 19 Mei 2024 sekitar pukul 21 WIB, di restoran Gontran Carrier, Plaza Senayan, Jakarta. Saat itu, Jampitsus Febri Adriansyah sedang makan bersama keluarga. Tak lama kemudian dua orang masuk restoran setelah Febri tiba. Dua orang itu datang dengan berjalan kaki dan meminta tempat di area merokok. Anehnya, mereka justru terus menggunakan masker dan hanya sesekali merokok. Kecurigaan muncul setelah satu di antara dua orang itu mengarahkan sebuah alat yang diduga sebagai perekam ke arah meja Febri. Seorang anggota polisi militer yang tengah mengawal Febri langsung merangkul orang tersebut dan langsung membawanya keluar restoran. Satu orang lainnya melarikan diri. Berdasarkan hasil interogasi, pria yang tertangkap itu diketahui merupakan anggota Densus 88. Apa yang mereka temukan menambah kecurigaan. Di dalam ponsel ada data berisi profiling tentang Jampitsus, foto, catatan, bahkan detail pribadi yang jelas-jelas dikumpulkan dengan sengaja. Setelah diamankan, intel itu dibawa ke Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Identitasnya terungkap, Bribda Iqbal Mustafa, anggota aktif Densus 88 anti teror. Dia kemudian diserahkan kembali ke Polri, tepatnya ke Biro Paminal, Propam, bagian yang menangani pelanggaran internal. Polri berdalih, kasus ini adalah urusan kelembagaan dan motifnya tak pernah dibuka ke publik. Yang cukup menarik dari kejadian ini, restoran Prancis tempat Febri makan malam itu ternyata milik Ferry Hongkiriwang, yang kemudian turut dikuntit Intel Densus 88 pada Agustus 2025 lalu. Dan di saat Ferry Hongkiriwang ditangkap polisi pada 29 Juli 2025, mendadak rumah yang ditempati oleh Jampitsus Febri dikawal ketat oleh prajurit TNI berbaret hijau dan ungu. Hal ini menjadi benang merah antara dua kasus penguntitan oleh Densus 88 ini. Antara Ferry Hongkiriwang dan Jampitsus Febri memang memiliki hubungan kedekatan tertentu yang sulit dibantah. Lantas kenapa di dalam dua kasus penguntitan itu melibatkan unsur TNI? Kejaksaan Agung memang telah meminta Panglima TNI melalui nota kesepahaman untuk kebutuhan pengawalan. Tetapi tentu, pengawalan dari TNI tersebut hanya ditujukan kepada para pejabat tinggi Kejagung yang sedang menangani berbagai perkara hukum. Tapi, di dalam kasus Ferry Boboho, kenapa BAIS TNI seolah ikut mengawalnya? Hingga kini, tidak ada jawaban resmi. Yang ada hanya misteri, desas-desus, dan jejak digital yang tersembunyi di dalam ponsel. Siapa yang memberi perintah kepada Intel Densus? Kenapa Ferry dan Febri begitu penting hingga harus diikuti diam-diam? Dan mengapa TNI ikut masuk dalam arena sipil ini? Saat ini publik masih menunggu dan bertanya-tanya. Bagaimana kelanjutan kasus ini? Satu hal pasti. Dalam dunia intelijen, kebenaran bukan untuk dibuka, melainkan untuk disembunyikan. Uang, hukum, militer, memang tak dapat dipisahkan. Semuanya berhubungan dan masing-masing punya kepentingan. Kalau kamu suka sejarah dan fakta-fakta unik yang jarang dibahas, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya.